Jamaah. Alhamdulillah untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema laki-laki dan segudang hobinya. Ini ngomongin soal hobi laki-laki memang gak ada habisnya. Dari tadi kita udah banyak banget yang dibahas mulai dari hobi main video game, lalu juga ada mengoleksi hewan peliharaan, terus juga ada hobi balapan. Pokoknya banyak banget hobi laki-laki dan kadang hobinya ini bisa bikin istri kita di rumah tuh nggak suka. Nah tapi tadi saya pernah dengar juga nih tadi kata Ustaz Syam ada hobi yang katanya selain bisa bikin kita lalai sama kewajiban kita, tapi juga ini hobi yang awalnya halal lama-lama tuh bisa jadi haram. Nah ini sebenarnya hal-hal apa aja sih yang membuat hobi kita yang awalnya halal itu jadi haram? Mohon penjelasannya, saya mau tanya ke Habib Usman dulu, Bib. Gimana, Bib? Afwan. Ya, silakan. Mau dijawab sekarang atau nanti? Sekarang dong, Bib, jangan nanti lagi. Afwan Ustaz Ahmad Khan, Afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hobi diperbolehkan, tetapi jangan sampai kita yang pertama mengancam keselamatan diri kita. Jangan sampai kita hobinya suka tempat-tempat yang ekstrim, naik ketinggian, terus habis itu kita foto-foto. Itu kan membahayakan, bahkan bisa menghilangkan daripada nyawa kita. Jangan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Membahayakan dirinya sebagaimana yang dilakukan orang tersebut, berharap. Rasulullah aja berdoa, ya Allah ya Tuhanku, minta agar Allah ampunin dosanya dan Allah memberikan dirinya keselamatan dalam di urusan dunianya dan dalam urusan akhiratnya. Jangan sampai hal tersebut menjadikan diri kita dalam keadaan bahaya ataupun binasa. Yang kedua, membahayakan dirinya ketika orang tersebut memang gemarnya awalnya main. Tadi itu yang dijelasin Ustaz Syam, awalnya iseng, ya kan, main game iseng, lama-lama keisengannya itu dibuat jadi judi. Wah, udah deh, ada isiannya dong. Inilah yang bahaya. Ini yang tidak dibenarkan oleh agama. Inilah yang akan menjadikan manusia tersebut berada di dalam sebuah kesesatan. Abis itu ngapain lagi? Abis udah judi, akhirnya kalah, temannya minum, ikut khamar. Wah, inilah yang akan mencelakakan dirinya. Innamal khamar wal maisir wal ansab wal azlam ritsun min amali syaitan. Ini yang mencelakakan dia. Dirangsang oleh setan, dibisikin oleh setan. Akhirnya orang itu ngapain? Udah minum, udah judi, akhirnya dia narkoba. Summa na'udzubillah. Nah inilah yang harus dijauhkan. Makanya, gua anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita, keluarga kita, saudara kita, dan orang yang kita cintain. Jangan sampai terjerumus di dalam sebuah kemaksiatan. Agar apa? Agar kita ini menjadi manusia yang saling mengingatkan satu sama lainnya. Dan menganggap diri kita ini adalah manusia yang hina. Kalau kita menganggap dirinya hina, kita akan menjadikan manusia yang mau dikoreksi, mau diajak bicara, mau diajak ngobrol. Kita ajak keluarga kita untuk keselamatan. Yang ketiga, melalaikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permainannya, dengan hobinya, dengan kesukaannya atau apapun dia yang bahkan bisa mencelakakan dirinya. Banyak di mana yang diantara kita itu dia hobi tadi itu main game, main PS lah atau main apapun, akhirnya lupa sholat, lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Akhirnya dia tariku sholat, dia ninggalin sholat. Ini yang bahaya nih. Siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah, jangan sampai permainan yang kita lakukan lupa untuk kita untuk beribadah kepada Allah, jauh daripada Allah, dan kita sampai nggak bisa baca Quran. Summa na'udzubillah min dzalik. Karena tadi yang jelasin Ustaz Ahmad kan, harus baca Quran, mendekatkan diri kepada Allah. Punya hobi yang dia baca Quran, iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, besok Quran yang akan nolong kita dalam akhirat. Begitu. Oh, luar biasa. Nah, mungkin ini sekarang jadi bahan introspeksi untuk kita pikir-pikir lagi nih, sekarang nih hobi-hobi kita nih lebih membuat kita mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan ya, Masya Allah. Jadi catatan untuk kita, untuk saya pribadi juga, terima kasih Habib Usman penjelasannya. Baik jamaah, akan kita bahas lagi lebih dalam mengenai tema kita hari ini, tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton tayangan yang berikut ini. Silakan. Wong kumbahane wae rong dikumbahi wis arep lunga repit-pitan lunga wae kowe iki. Kumbahi sik. Dadi kancaku kae lho. Tak rekam tak doke kanca-kancamu lho, lebokke pite kono. Nek karo kanca-kancane mbagusi dhewe nek nang omah tetep mbah-mbah, rong disetlika barang, wis dak dilebokke. Yo. Rasa karo ndemrimil.
Masya Allah. Nah, aku sekarang mau ke Ustadz Ahmad kan dulu nih, mohon izin. Ustadz, ini kan kalau misalnya yang seperti tadi, itu kan hobi yang membuat dia jadi lalai sama kewajibannya, terutama kepada keluarga dan istrinya. Tapi ini yang mau aku tanya, ini bagaimana mengenai hobi yang bersangkutan dengan mengoleksi sesuatu? Nah, apakah barang yang akan barang yang kita koleksi itu juga akan dihisab oleh Allah? Dan padahal misalnya ini bukan untuk pamer ya, cuma buat disimpan aja di rumah, terus ya buat misalnya lihat akuarium gitu ya, hobi koleksi ikan. Cuma buat diliatin aja, bukan buat dipamerin. Apakah tapi itu tetap dihisab juga apa gimana mohon penjelasannya nih Ustadz Ahmad kan? Silakan. Fadlu. Bismillah walhamdulillah. Apakah benar barang-barang yang kita koleksi itu tidak akan luput dari hisab nanti di yaumul kiamah? Dijelaskan bahwasanya Su'ilal Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ani dunya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seseorang tentang dunia. Faqala halaluha hisab wa haramuha adzab. Kata Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang dunia, beliau menjawab, ketahuilah olehmu bahwasanya dunia itu segala sesuatu yang diperoleh dari yang halal maka tidak luput dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang diperoleh dari yang haram maka tidak akan luput dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan buat para ibu-ibu yang suka mengoleksi barang-barang di rumah, kalau kita perhatikan kan biasanya emak-emak demen koleksi kerudung. Nah, itu dia. Buka lemari kerudungan macam-macam warnanya udah kayak krayon. Nah, itu dia. Ya, warna apa aja ada. Buka lemari pas dilihat baju macam-macam warnanya udah kayak butik. Ya, apakah itu enggak akan dihisab sama Allah? Itu akan dihisab nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Turmudi, Rasul menjelaskan bahwasanya la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergerak kaki manusia nanti di padang mahsyar ketika dihisab, enggak bisa maju sejengkal pun, mundur sejengkal pun sebelum dia menyelesaikan 4 pertanyaan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 4 pertanyaan itu adalah min malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Harta yang dia punya diperoleh dari yang halal atau yang haram, dipergunakan untuk yang halal ataupun yang haram. Jadi semua nggak akan luput dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang banyak koleksi-koleksi di rumah, alangkah baiknya yang punya koleksi baju banyak di rumah mendingan disedekain sama yang membutuhkan. Kenapa? Karena bisa dipakai buat ibadah, buat mengerjakan sholat, menutup aurat mereka, dan juga lebih manfaat. Daripada dikumpulin di lemari, yang ada nanti dimakanin rayap, atau mungkin rusak gara-gara kemakan umur, walaupun gak dimakan rayap kan, tapi bisa jadi aja rusak karena kemakan umur, udah gitu jarang dipakai. Kenapa? Karena adanya di pojokan. Sayang, mubazir, ahsan digunakan, disedekahkan kepada yang membutuhkan, dan itu lebih baik. Kenapa? Karena orang hidup di dunia itu ibarat kita masuk swalayan. Bukannya nggak boleh kita koleksi barang-barang, boleh. Selama dia mampu diperoleh dari yang halal, tetapi ingat hidup di dunia itu ibarat masuk swalayan. Kita boleh masuk swalayan, ambil troli kecil, troli besar, keranjang. Kita boleh masukin apa aja yang ada di rak, tetapi ingat nanti ada kasir kita harus hitung. Yang belanja cuman pakai ranjang kecil doang, sebentar hitungannya. Tapi yang pakai troli besar, apalagi yang sampai 2 troli, 3 troli, ngantrinya lebih lama. Makanya itulah pilihan hidup, jangan kebanyakan sama urusan dunia, tetapi sibukan untuk bekal kita menuju akhirat. Bukan berarti tidak boleh memiliki segala sesuatu, boleh, tetapi ingat tidak luput dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, waduh ini tamparan buat saya pribadi nih, karena saya tuh ya lumayan dulu pernah ngoleksi sepatu-sepatu, sampai sekarang juga masih ada beberapa di rumah. Tapi pas pergi itu biasanya tetap pakai sepatunya itu aja, cuma satu. Itu betul, pakai nomor berapa kakinya? 42 kadang 43. Biar manfaat kasih saya Ustaz Sam 1 ya. Begitu. Amin, mudah-mudahan sepatunya sama nih ya. Nah istri saya kadang gitu, bajunya nih di lemari udah penuh nih. Tapi pas mau pergi, aduh sayang baju aku habis gimana ya. Nah ini jadi yang dipakai itu lagi. Yang dipakai itu lagi, tapi bilangnya nggak punya. Waduh memang namanya hobi kadang kita sendiri nggak sadar ya bahwa hobi kita juga mungkin banyak hal yang buat kita udah nggak bermanfaat, bagi orang lain itu bermanfaat sekali. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Ustadz Ahmad kan penjelasannya. Nah ini sekarang saya mau tanya solusinya nih, kita bicara dari tadi hobi, ada hobi yang tidak bermanfaat, ada hobi yang melalaikan. Tapi namanya udah hobi ya kayak saya gitu. Saya masih beberapa waktu kadang masih punya hobi nonton film, masih kadang punya hobi main video game. Nah ini memang kalau misalnya istri saya hobi mengoleksi tas. Saya mau ngelarang tapi nggak tega. Nah ini saya pengen nanya nih Ustadz Syam.
Siap. Bagaimana nih caranya kita sebagai laki-laki yang terutama saya ya bisa berhenti dari hobi yang tidak bermanfaat. Terus juga bagaimana nih cara menghentikan misalnya istri saya punya hobi yang kurang bermanfaat untuk ngasih taunya. Ini mohon penjelasannya Ustadz Syamsi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Ustaz Ahmad Khan, Habib Utsman, Mas Mikdad Betul. serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tibalah kita membahas bagaimana caranya berhenti secara istiqamah, meninggalkan apa yang menjadi hobi kita dan ternyata itu adalah sesuatu yang melalaikan atau sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang pertama adalah dengan bertahap. Jadi pelan-pelan. Kalau ditanyakan bagaimana supaya berhenti, maka lebih baik itu ahabbul a'mali ilallahi adwamaha wa in qalla. Ya, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang istiqamah meskipun pelan-pelan, sedikit demi sedikit, meskipun amal yang sedikit. Jadi sedikit step by step. Nah, maka kemudian menjadi suatu amalan yang istiqamah. Yang kedua, kita ini manusia kan punya akal yang akan terus berputar, berpikir ya, akan terus berfungsi. Kalau nggak difungsikan nggak bakal baik. Maka subhanallah, cari isi dengan sesuatu yang baik, maka nggak ada lagi ruang untuk sesuatu yang sia-sia. Kalau kita sibukkan diri kita untuk menghafal Al-Quran, mana mungkin kita punya waktu untuk main game. Kalau kita sibukkan diri kita untuk mengurus anak-anak kita, mana mungkin kita punya waktu untuk mengurusi ayam yang kita pakai untuk sabung ayam. Ya, kalau kita punya sesuatu yang lebih penting daripada itu, maka kita nggak punya waktu lagi untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kami tidak melarang misalnya, tapi kalau sudah menjadi hobi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau menjadi sesuatu yang dikoleksi ternyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kami tegas mengatakan bahwasanya cari sesuatu yang bermanfaat sehingga hal-hal tersebut akan hilang dengan sendirinya. Yang ketiga, orang kalau udah takut sama Allah tuh udah lepas semuanya ya. Kalau tadi kita katakan pelan-pelan, kalau sekarang kita katakan kalau dia udah benar-benar taubat total, taubatan nasuha, semua yang diharamkan Allah bakal bisa ditinggalkannya. Wallahu taala a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Wah, nih sekarang saya jadi tahu nih buat ngasih tahu istri saya ngoleksi tas berarti harus pelan-pelan. Jadi Ya. stop dulu uang bulanan buat beli tas harus di stop dulu. Oh enggak gitu Jadi dong. cuma enggak gitu ya. Bukan gitu Ustaz. Coba ajar dulu. Oh kalau kemarin sebulan 2 kali, ini sebulan sekali. Oh, oke. Lama-lama dikasih tahu ayatnya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur. Oh subhanallah, ternyata dimintai semua pertanggungjawabannya nanti. Wah, Masya Allah, nanti aku catat ayatnya biar aku kasih tahu ke istri aku. Baik jamaah, Masya Allah, ini semakin seru pembahasan kita hari ini dan semakin banyak pula pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Maka dari itu insya Allah nanti setelah ini kita akan masih menjawab pertanyaan dari jamaah dan jangan kemana-mana, insya Allah pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita langsung. Tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.